Ya, artinya kan itu kan gimana ya mengatakannya? Kalau orang-orang Nasrani dan Yahudi bisa menjadi penebus dosa, kenapa Anda merasa aneh ketika Yesus menjadi penebus dosa bagi manusia gitu loh? Sedangkan Yesus itu kan memang manusia Aneh yang lah, aneh dong, aneh, aneh di aneh, mana? Coba aneh. anehnya di mana? Innalladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam. Ahli kitab Yahudi dan Nasrani yang ingkar kepada Allah, ingkar kepada para nabi, itu memang spesial untuk neraka. Sedangkan Iya, umat Islam, sekarang Anda sedangkan akui kan? dengar dulu. Ya, Berarti silakan, silakan. berarti mereka ini memang sudah tempatnya neraka. Memang orang neraka. Nah, berbeda dengan Kristen. Yesus itu orang benar. Yesus itu orang yang dikasihi Tuhan. Kok orang yang dikasihi Tuhan dijadikan sebagai tebusan, sebagai penebus? Yang menjadi kemudian yang ada di dalam hadis itu adalah orang-orang datang kepada Allah. Orang ini Islam, mereka adalah orang-orang beruntung. Qad aflahal mu'minun. Orang Islam itu orang beruntung, tapi dia datang dengan membawa dosa. Dosanya diampuni oleh Allah. Setelah dosanya diampuni oleh Allah, dosanya diberikan kepada yang memang spesial untuk neraka, Yahudi dan Kristen. Gitu. Nah, sedangkan Yesus, dengar dulu. Sedangkan Yesus itu adalah orang benar. Sedangkan Yesus adalah orang benar. Coba Anda lihat di dalam Amsal 21 nomor 18. Coba, masuk enggak di otak Anda itu? Masuk enggak di otak Anda? Orang benar itu diselamatkan. Orang fasik dipakai sebagai tebusan bagi orang benar. Kenapa orang benar ini mesti ditebus? Kalau memang dia punya dosa, kenapa harus ditebus? Kalau memang dia punya dosa, kalau memang dia tidak punya dosa, karena mereka ini punya dosa, makanya mereka kemudian ditebus. Karena mereka adalah orang benar, makanya ditebus. Meskipun dia punya salah, tapi dia orang benar. Coba Anda baca di Mazmur 66 nomor 12. Engkau telah membiarkan orang-orang melintasi kepala kami. Kami telah menempuh api dan air, tetapi engkau telah mengeluarkan kami sehingga kami bebas. Tuh. Jadi orang itu kemudian sudah dinisbahkan bahwa neraka itu ditempatkan untuk orang yang berdosa. Yahudi dan juga Nasrani adalah pendosa. Bukan semuanya, tapi karena mereka masih ada juga orang yang beriman. Yang dimaksud di sini adalah orang Yahudi dan Nasrani, ahli kitab yang memang masuk ke neraka. Nah, sedangkan umat Islam itu satu paket dengan manusia yang beruntung. Kada aflahal mu'minun, beruntunglah orang-orang mukmin. Jadi ketika mereka masuk dalam kehidupan berikutnya setelah di dunia ini, mereka datang membawa dosa, kemudian Allah hapuskan dosa-dosanya. Coba Anda baca dalilnya tuh. Allah hapuskan dosa-dosanya seluruhnya. Lalu kemudian dosa yang ada tadinya sudah dihapuskan, diberikan kepada orang fasik. Begitu maksudnya. Sedangkan Kristen pulanya berbeda. Di Kristen, jadi ini konsep keselamatan di dalam Islam sendiri gimana sih, Juma? Itu kan ada penebusan dosa dari Yahudi dan Nasrani, itu yang pertama. Tidak ada penebusan dosa. Tidak ada penebusan dosa. Hei, oke, tidak ada penebusan dosa. Silakan Anda baca. Silakan. Berarti Anda nggak percaya ya? Nggak percaya bahwa hadis itu? Saya percaya. Saya bukan Kristen. Beda dengan Kristen. Kristen itu suka pelintir. Ini hadis Anda loh, bukan kitab loh. Hadis Anda. Sohi. Juma ini kok nggak percaya hadis ya? Gimana sih? Hadis ya. Al-Quran sudah menerangkan kada aflahal mu'minun. Berarti hadis itu nggak benar. Gimana sih Juma? Bahlul, dengarkan Bahlul. Bahlul, dengar Bahlul. Bahkan ini dengarkan Bahlul. Dibilang orang Bahlul. Udah Bahlul, dengarkan. Al-Quran kamu turun. Kamu ke gereja seperti biasa. Kamu turun di bawah. Jangan kau di sini. Kau Bahlul, pemakan babi, terlalu banyak makan babi, otakmu nggak jalan.
Sudah dikatakan kada aflahal mu'minun. Beruntunglah orang-orang mukmin. Mana hadismu? Kan saya sudah terangkan tadi. Hadisnya mengatakan bahwasanya ketika orang-orang Islam datang dengan membawa dosa sebesar gunung, lalu diampuni oleh Allah. Diampuni dulu, Bahlul. Apa sih orang ini? Jadi diibaratkan kamu itu ada penyakit panu di badanmu. Penyakit panunya itu dihilangkan, dicabut dari tubuhmu, dari kulitmu. Dah selesai perkara. Nah, penyakit bakteri panu itu diberikan kepada kambing. Seperti itu maksudnya. Karena kenapa? Kambing itu memang tempatnya penyakit kulit. Penyakit kulit pula dikatakan pula bahwasanya kamu itu kan dosamu ditebus. Bukan begitu, Bahlul. Makanya aku katakan Bahlul. Udah bodoh, tawa lagi. Anda ingin membandingkan bukan dengan pola di Islam. Nah, di Islam orang-orang kafir, ayatnya saya sudah bacakan, innal ladina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Sesungguhnya orang-orang kafir dari ahli kitab dan orang-orang musyrik, mereka masuk ke dalam neraka, kekal di dalamnya. Mereka itulah seburuk-buruknya makhluk. Nah, sekarang Anda mengatakan dia masuk neraka itu karena jadi penebus atau tidak? Ya tidak, mereka memang sudah di neraka. Dosa-dosa umat Islam yang sudah diampuni tadi itu dibebankan kepada penghuni neraka. Bodoh, Bahlul. Itulah orang kalau makan babi terlalu banyak, teman-teman, otak nggak berfungsi. Silakan dilanjut yang lain. Ya, ini ada Bang Suara Gereja Bawah Tanah, Bang Cacing, Bang Suara Gereja. Jangan, Pi, dia pendeta. Oh ya, Pak Suara Gereja, buka mic-nya, Pak. Pak Suara Pendeta, Pak Suara Gereja. Pendeta Hilang beliau dia. ini. Iya, pendeta gereja bawah tanah katanya Bang Suma. Oh, janganlah berharap kalau lihat Bang Suma ada pendeta mau angkat suara. Hanya jemaat-jemaat seperti si Kibinirin tadi itu yang ngeyel. Kalau pendeta itu sadar, wah bahaya ini. Bang Suma lebih paham Bible daripada kita. Kalau yang tadi si Kibinirin itu kan jemaat biasa itu. Hei, yang jangan nangis kau Jumat, Zulkifli. Ya, apalagi yang kayak begini, apalagi yang kayak begini. Udah kalah sama kebenaran bilangnya Bahlul ya. Ya iyalah. Orang-orang Kristen itu Kalian kan memang sudah bahas Alkitab. orang Kristen itu kan memang satu paket dengan neraka. Orang Kalian Kristen. sesat kalian, bukan orang. Orang Kristen itu kan satu paket dengan neraka. Matius 23 nomor 15. Jelas itu kan ya. Kemudian Matius 23 nomor 32, 33, 34, 35, 36. Kemudian Matius 7, 22, 23. Kristen itu satu paket dengan neraka. Nah, ketika kemudian kalian menganggap diri kalian penebus, enggak ada. Kalian itu memang sudah di neraka. Umat Islam ini yang diampuni dosa-dosanya. Itulah indahnya di Islam. Dosa-dosanya diberikan kepada penghuni neraka. Jadi harus didudukkan dulu. Karisteng laknatullah itu penghuni neraka. Assalamualaikum. Itu penghuni neraka tuh orang Kristen. Sedangkan umat Islam itu adalah penghuni surga. Ketika di antara umat Islam ini ada yang datang nanti di akhirat membawa dosa karena mereka adalah penghuni surga, maka dosa-dosanya dilimpahkan kepada penghuni neraka. Karena dosa tempatnya di neraka, maka dosa itu diberikan kepada penghuninya. Gitu aja kok repot, Bahlul. Jadi sederhananya begitu. Islam tempatnya surga, Kristen tempatnya neraka. Nah, di antara umat Islam ada yang bawa dosa.
Karena mereka adalah penghuni surga, maka dosanya itu dilimpahkan kepada penghuni neraka yang memang sudah tempatnya di neraka. Gitu. Itu coba-coba, di mana Kristen masuk surga dalilnya ada nggak? Nggak ada. Ada nggak dalilnya Kristen masuk surga? Ada nggak? Nggak ada. Justru dalilnya Kristen masuk neraka lengkap di dalam Bible. Kalau umat Islam jelas. Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu. Itu jelas itu. Jelas dalilnya Islam surga, Kristen neraka. Gitu. Nggak ada kerjaan. Bahas-bahas Alkitab. Maksud lo? Kamu terganggu melakukan kristenisasi ada kami yang apologet Islam ini, ya. Terus kau katakan surat kabar itu dengan sebutan Alkitab, nggak malu kau? Surat kabar entah dari mana-mana datangnya. Yesus tidak mengenal surat kabar itu. Kau sebut pula Alkitab, biar bisa dipakai nipu. Jadi bilang jangan digedein. Aduh, kena lagi Gurunda. Semuanya jangan digedein. Jangan dibesarin host. Alfi aja digedein. Jadi nggak apa-apa. kasih hostnya. Kalau bahaya. Padahal Bukan nggak ada saya, Bunda hujatan, Rahma, kan? kok host terus disalahin. Bunda Rahma aja. Bukan saya, bentar, Oh, Bunda siapa Rahma yang bukan besarin? saya. Alfi aja, Oh, Alfi oke, aja oke, ntar oke. digedein nggak apa-apa. Bentar lagi datang kok lagi Bang Zuma. Tunggu ya teman-teman ya. Jadi Oh, untuk moderator ya? teman-teman- Mati saya dibesarin host, dendam host. Jadi Mati bahaya sekali kita ya ini. teman-teman. di Aku komen jadi besar tumbal, itu. nggak apa-apa lah. Hanya Allah yang maha tahu. Nih Bang Zuma datang lagi. Ahlan Bang Zuma. Ya, alhamdulillah. Ya Allah. Jadi kesimpulannya Islam itu paketnya surga, Kristen itu paketnya neraka, baik menurut Al-Quran maupun menurut Bible. Itu nggak bisa dibantah itu. Kristen itu tempatnya neraka menurut Bible. Islam tempatnya surga menurut Bible juga. Al-Quran, Islam tempatnya surga. Kristen, Al-Quran tempatnya neraka juga. Jadi Al-Quran menjelaskan Kristen itu penghuni neraka. Bible menjelaskan Kristen penghuni neraka. Islam, Al-Quran menjelaskan penghuni surga. Islam, Bible menjelaskan penghuni surga. Jadi dua kitab Kristen dan kitabnya umat Islam, yaitu Bible dan Al-Quran, menjelaskan dengan sangat jelas bahwa umat Islam itu tempatnya surga. Begitu juga sebaliknya, dua kitab Al-Quran dan Bible menjelaskan orang-orang Kristen itu tempatnya neraka. Bantah saya, hadirkan pendeta yang punya data. Kita bahas ini, kita buktikan. Al-Quran sudah pasti Kristen neraka. Bible sudah pasti Kristen juga neraka. Saya bisa pastikan itu. Ya, Pak Pendeta, silakan dibuka mute-nya Pak Pendeta. Tadi Oh, kalau pendeta itu pasti susah untuk ngomong kalau ada Bang Suma. Ini ada Bang Tadi Naruto keluar. Star. Selamat malam Bang Naruto. Pendeta mending jualan cendol, apalagi mau dibandingkan diskusi dengan Bang Suma. Bang Naruto, selamat malam. Wah, merah jaringan beliau. Mending tadi dia keluar-keluar. diusir sama mertua gitu. Kodong jadi cendol, kodong jual cendol. Iya, dia lebih pilih diusir mertua daripada mau diskusi dengan Bang Suma. Kalau pendeta tahu diri, sadar diri. Halo. Kalau Bang Suma itu lebih paham Bible daripada mereka gitu. Dikit sebelum Tapi ini Pak beda ini pendetanya. Gurunda. Paham kini ya. Coba silakan Pak Pendeta. Paling nipu. Dikit nih informasi kepada Iwan Villa yang di bawah. Kan ini penontonnya udah ada 3.000-an. Alfi hanya ingin menghimbau bahwa mohon kita kejar dulu 600.000 like Komal, serta di tombol share itu ada tombol posting ulang teman-teman. Kita jaga forum diskusi kita ini agar tetap aman, tidak rungkat ya teman-teman ya, hingga fajar nanti. Itu aja informasi dari Alfi. Silakan Pak Suara Gereja Bawah Tanah. Ada yang mau ditanggapi? Oke, sampai di mana tadi ya? Kristen masuk Kristen neraka. penghuni neraka itu dalilnya. Kristen apa penghuni surga? Penghuni neraka. Kasihan.
Ya Udah Allah. dua ya. Udah dua ya teman-teman ya. Baru juga ngomong. Ayo tap-tap. Teman-teman gaspol di bawah dulu tap-tap tap-tapnya. ayo. Aduh. Tap-tap layar ayo. Masya Allah teman-teman. Sampai Iya, 2M. ini Ayo kita. penonton Komal sama jumlah like di Komalnya nggak seimbang teman-teman. Ntar Komalnya kedetek beli viewers ntar. Tap-tap layar saudaraku ya. Narasumber muslim kita di atas juga di follow-follow bagi teman yang belum nge-follow. Kalau masih ada tanda tambah di samping nickname atau username narasumber muslim kita, boleh tuh teman-teman klik dulu tanda tambahnya gitu. Nggak pengaruh, digedein dikecilin itu nggak pengaruh, tetap kena. Iya ya. Welcome back abangku. Masya Allah, luar biasa perjuangannya ya malam ini. Lebih hebat saya daripada Tuhannya Kristen ya kan ya. Udah 3 kali bangkit Betul, Tuhannya betul. mereka cuma sekali itu. Tuhan yang Kristen ngintip Yesus mati dulu, terangkat ke langit dulu baru dia keluar dari kubur. Kasih ke itu tepuk tangan, kasih ke itu menyanyi apa? Tepuk tangan, ketawa-ketawa Ya, biar Pak Pendeta, silakan Pak Pendeta. nggak terdeteksi. Itu tadi narasinya Kristen penghuni neraka. Silakan Pak Pendeta dibantah. Teman yang awalnya dengan saya itu tadi sudah di mana kak? Enggak, beliau tidak akan mau sama aku, takut. takut jemaatnya pada kabur, woi. Oke, 15 menit ya saya. gimana? Karena saya ada urusan sedikit. Nah, tengoklah kan. Oh, udah mencret duluan. Bahkan Oke, untuk sekedar jadi mendengarkan siapa yang- suara saya itu pura-pura nggak dengar. Siapa yang harap ini? Kristen penghuni neraka udah titik menurut Bible. Jadi kalau Muslim penghuni neraka gimana? Nggak ada dalilnya. Coba tunjukkan dalilnya di Bible kalau ada. Apa bukti? Tidak. Sekarang saya lihat karena ini yang kita jangan Muslim atau agamanya, kita lihat pribadi seseorang. Kamu tahu saudara, Bang kamu Suma, tahu dengan dengar dulu, siapa? Bang Suma. Kamu tahu dengan Jujur siapa ya, diskusi jujur. sekarang Orang ini? jujur itu disayang oleh Tuhan, Bang Suma. Orang jujur dia sayang oleh Tuhan. Nah, sekarang saya tanya Bang Juma. Ya, Bang Juma klaim bahwa Muslim itu penghuni surga, ya? Yes. Kristen neraka. betul itu. Fakta Ya, itu. sekarang jangan jadi jauh-jauh. Sekarang saya tanya Bang Suma, jujur. Bang Suma yakin bahwa di dalam diri Bang Suma orang berdosa atau bukan? Tidak. Kenapa? Jujur kamu bukan orang berdosa atau gimana itu? Jujur gimana? Maksudnya apa ini? Iya, kamu jujur bahwa kamu orang manusia pendosa atau tidak? Saya sama seperti Yesus, persis. Yesus ketika Apa itu? bersalah, dia Tunggu dulu, Bang Suma. Jangan bertobat. kayak gitu. Saya Oh, tanya iya dong. pribadi dulu. Jangan kayak Iya. Saya manusia. Jujur Saya disayang oleh Tuhan. Oh, orang koslet juga ini mulutnya. Itu rahang ada nggak setelannya itu supaya dia bisa diam kalau setelah ngomong? Jawab dulu, Bang. Ada nggak setelan di rahang Anda itu? Saya adalah umat Islam yang diajarkan beramal soleh, yang diajarkan beriman kepada Allah. Apa kemudian rahasia di balik pernyataan saya itu? Al-Quran surah At-Taghabun ayat 9. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Yauma yajma'ukum liyaumil jam'i. Dzalika yaumut taghabun. Wa may yu'min billah wa ya'mal salihan yukaffir anhu sayyi'ati wa yudkhilhu jannatan tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha abada. Jadi umat Islam itu nanti di hari penghisaban, ketika kita dihisab nanti, ya, ketika kita kemudian diberikan semua perbuatan dosa dan perbuatan baik kita di atas muka bumi ini, umat Islam akan dihapuskan dosa-dosanya dan dimasukkan ke dalam surga, khalidina fiha, mereka kekal di dalamnya abada, selama-lamanya. Zalikal fawzul azim, itulah kemenangan yang agung. Jadi saya percaya diri saya sebagai seorang muslim, beriman kepada Allah, beramal saleh. Ketika saya membawa dosa, dosa saya dihapuskan oleh Allah. Kemana perginya? Surga. Jelas itu. Nah sekarang Kristen mana jaminannya masuk surga? Ada nggak dalilnya?
Lawang dikenali sama Yesus aja kagak. Gimana mau masuk surga? Malah dijamin neraka Kristen itu. Mau dalil? Matius 7, 22, nomor 23. Yang memanggil Yesus Tuhan adalah Kristen. Yang bernubuat adalah Kristen. Mengusir setan pakai nama Yesus Kristen. Bermujizat pakai nama Yesus Kristen. Apa kata Yesus? Enyahlah daripadaku, kalian semua adalah pembuat kejahatan. Kemana pembuat kejahatan? Diam dulu. Kemana pembuat kejahatan itu pergi? Neraka. Di mana tertulis? Matius 13 nomor 50. Jadi kesimpulannya, menurut Bible, Kristen itu adalah penghuni neraka. Dah selesai. Silakan Anda berkelit, lilit lidahnya. Silakan. Bang Cuma belum jujur tadi jawab saya. Bang Cuma yakin sekali bahwa tidak punya kesalahan, tidak berdosa. Saya manusia yang biasa melakukan dosa, tapi saya beriman dan saya beramal soleh. Dan Al-Quran saya mengatakan, barang siapa yang beriman kepada Allah dan beramal soleh, dosa-dosanya akan dihapuskan oleh Allah. Al-Quran surah At-Taghabun ayat 9. Pola Islam adalah kitab sucinya. Anda sudah mendengarkan kitab sucinya, itu yang Anda harus dengarkan. Jangan Anda hidup di awan-awan, jangan hidup di angan-angan, gitu loh. Nah sekarang pertanyaan saya, ada nggak jaminan keselamatan untuk Kristen? Ada nggak? Mana dalilnya? Nggak ada, Bang. Sampai bulu ketek Anda berubah menjadi kuning, tidak akan Anda pernah temukan dalil keselamatan untuk Kristen. Bang Cuma ini gimana ya, tidak kasih kesempatan? Pertanyaan Anda saya sudah jawab loh. Mana jawaban dari pertanyaan saya? Anda sudah bertanya dan berulang, dan saya sudah menjawab dan berulang. Sekarang giliran saya. Mana jawaban Anda? Apakah ada jaminan Yesus untuk Kristen? Sampai bulu ketek Anda berubah menjadi sabuk kelapa, Anda tidak akan pernah bisa menemukan jawaban itu. Selain Kristen adalah pewaris neraka. Itu. Jangan pura-pura bertanya lagi. Jawab aja. Jangan pura-pura bertanya lagi untuk menutupi itu. Ayo, bertanya lagi. Pada suatu kali ku jawab. Menunjukkan bahwa keislamanmu itu benar-benar benar di hadapan Tuhan. Saya memastikan banyak muslim dan murtad. Kau dengar itu? Dalilnya saya sudah bacakan. Dalil Al-Quran surah At-Taghabun ayat 9. Pola keislaman itu berlandaskan dalil. Nah sekarang saya bertanya, ada tidak jaminan surga untuk orang Kristen? Apa jawabanmu? Silakan. Sekarang saya tanya, Bang Cuma saja masih bingung. Kan bertanya lagi. Inilah pendeta. Kenapa jemaatmu itu banyak menjadi mu'alaf? Karena statusmu hanya pendeta, tapi harusnya cocoknya itu pendesta. Karena kau nggak bisa memberikan jawaban apa-apa. Di depan jemaatmu 3,5, 3.500. Kamu tidak bisa memberikan mana jaminan keselamatan untuk Kristen mana? Ada bisa aku kasih jawaban? Ada. Paling bertanya 1, 2, 3, silakan. Bertanya. Itu yang saya tanya, Bang Cuma. Nah, itu bertanya. Tidak bisa kan? Kamu belum jawab. Saya sudah jujur. Hei, saya sudah jujur, wahai manusia picik, manusia cerdik seperti ular. Saya manusia yang ada dosa, tapi karena saya Islam, karena saya Muslim, beriman kepada Allah dan beramal soleh, dosa-dosa saya dihapuskan oleh Allah. At-Taghabun ayat 9. Selesai perkara, bukan? Nah sekarang saya balik nanya, ada tidak jaminan keselamatan dari Yesus kepada penyembah Yesus? Mana dalilnya? Ada? Sampai bulu ketek Anda berubah menjadi sapu hijau, tidak akan pernah Anda bisa temukan. Nah, silakan Anda jawab. 1, 2, 3. Paling bertanya saja yang keras-keras ya, suaranya besar-besarkan, tapi otaknya kosong, itu nanti orang. Mana jawaban? Mana jawaban Anda? Mana lu mah? Mana jawaban Anda? Jadi karena narasi yang Bang Cuma ini, karena itu 1, hanya 2, 3. Pasti kau bertanya. Lahiriah semata-mata ya. Jadi pemahaman yang jawaban Anda mana, wahai pengumpul perpuluhan nipu jemaat? Mana jawaban Anda? Itu salah, karena saya tidak berhubungan dengan itu ya. Itu mungkin keliru. Kau bertanya. Jawabanmu wahai manusia munafik, mana jawabanmu?
Jadi Apa jawabanmu? Apa jawabanmu? Di depan gereja, kita akan diselamatkan hanya dalam nama Yesus. Kita akan diselamatkan. Giliran di hadapan umat Islam ditanya, mana jaminan Yesus kepada Kristen? Bingung, gak tahu mau jawab apa. Bingung. itu Bingung dia, kawan-kawan, bingung dia. Bingung. Coba apa jawabanmu? Karena memang kekristenan bukan hanya keselamatan, bukan hasil perbuatan. Ingat itu. Ya, bingung. Yesus mengatakan diam. Yohanes 5 nomor 29. Manusia nanti kelak akan dibangkitkan berdasarkan atas perbuatannya, dia akan diselamatkan. Yang baik, yang beramal saleh dibangkitkan masuk ke surga. Yang buruk, yang jahat dibangkitkan untuk ke neraka. Itu kata Yesus. Datang kamu mengatakan Indonesia tidak diselamatkan karena perbuatan. Tapi kenapa? Karena nipu jemaat, perpuluhan, biar gendut gitu. Inilah kau. Sekolah-sekolah tinggi-tinggi, tujuannya untuk apa? Untuk nipu jemaat. Ditanya, mana jaminan keselamatan di Kristen? Apa yang Anda jawab? Apa jawaban Anda? Di Kristen diselamatkan bukan karena perbuatan. Ya sudah, karena apa? Karena darah Yesus. Dasar koplak, penipu. Mana? Jangan membunuh orang, itu tidak boleh, itu dosa yang tidak bisa Ya itu fakta. Sekarang pertanyaan saya, Bu, pertanyaan saya, dengarkan pertanyaan saya. Mana jaminan keselamatan untuk Kristen? Saya diam. Coba teman-teman 4.000 orang dengarkan apa jawaban dia. Mana jaminan keselamatan dari Yesus untuk Kristen? Saya diam. Silakan. Oke. Waktumu 6 hari 6 malam. 6 hari 6 malam kau jawab. Silakan. Silakan. Akan runtuhkan kamu itu, otakmu itu. Silakan. 6 hari 6 malam kau jawab. Mulai dari sekarang. 1, 2, 3. Host diam. Biarkan dia jawab. Makanya inilah dahsyatnya iman Kristen saya. Saya percaya bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Sebab di bawah kolong langit tidak ada nama lain selain di dalam nama Yesus. Sebab di luar Yesus itu binasa, itu tidak mendapat keselamatan. Itu iman kepercayaan saya itu. Itu kepercayaanmu. Hei. Yang saya tanya bukan imanmu. Yang saya tanya bukan imanmu. Yang saya tanya jaminan keselamatan. Jaminan keselamatan dari Yesus untuk Kristen. Itu yang saya tanya. Bukan saya tanya imanmu. Imanmu itu jelas. Tai kambing pun kau anggap kue agar-agar. Itu imanmu. Yang saya tanya, jaminan keselamatan dari Yesus untuk Kristen itu mana? Tunjukkan, silakan. 6 hari 6 malam kau jawab, silakan. Sampai gigimu itu greeting, jawab. 6 hari 6 malam. Mana jaminannya dari Yesus? Saya diselamatkan oleh karena anugerahnya, makanya saya taat kepada perintah-perintahnya. Itulah saya tidak tanya imanmu, kucuk. Yang saya tanya jaminan keselamatan dari Yesus untuk Kristen itu mana? Mengerti jawaban aja. Kamu paham pertanyaan saya saja susah. Karena kenapa? Tubuhmu penuh dengan uang hasil tipuan dari jemaat. Kau tipu jemaat itu. Jujur, Gurunda. Jujur. Kau jujur. Mana jaminannya Yesus kepada Kristen? Mana? Jaminan keselamatan dari Yesus kepada Kristen mana? Tunjukkan. Akulah jalan kebenaran dan hidup. Yohanes 14 ayat 6. Itu jalan. Yang saya tanya, jaminan keselamatan dari Yesus untuk Kristen. Mana? Itulah keselamatan, itu keselamatan kehidupan Kristen itu, jalan kebenaran itu, Yesus Kristus. Apa orang ini? Apa kau itu? Sekolah-sekolah tinggi-tinggi hanya untuk nipu orang. Mana jaminannya Yesus? Jaminan Yesus. Hei, jaminan Yesus mana? Untuk Kristen mana? Akulah jalan, akulah kebenaran. Itu ucapan Yesus untuk Bani Israel, bukan Bani Kristen. Yang saya tanya Kristen. Salah lagi itu salah lagi. Kok salah lagi? Yesus itu datang untuk Bani Israel atau untuk Kristen juga? Termasuk saya. Nenekmu kiper. Dasar penipu. Kau Bani Israel. Kau Bani Israel. Saya bagian dari dalam darah Yesus. Kau Bani Israel. Kau Bani Israel. Saya diselamatkan oleh darah Yesus. Bani Israel. Kau Bani Israel. Bagian dalamnya apa? Usus, lambung, limpa. Banyak penipu.
Saya diselamatkan Apa? oleh Yesus, maka saya bagian di Saya dalam. diselamatkan karena darahnya Yesus. Kata siapa? Itu kan firman Tuhan, itu Tuhannya saya. Oh, siapa Tuhanmu mana? Tuhanmu yang mana yang berfirman kayak begitu? Memang kamu tidak kenal Tuhannya saya. Saya kenal Tuhanmu. Hei, saya tahu Tuhanmu itu bertanduk 7 bermata 7, iya kan? Yohanes 15 ayat 5. Tinggallah di dalam. Yohanes 15 ayat 5. Hei, Wahyu 5 nomor 6. Tuhanmu itu Wahyu 5 nomor 6 itu Tuhanmu. Jangan. Wahyu 5 nomor 6. Oh dengar, saya Makhluk baca firman Tuhan itu jelas. bertanduk 7 bermata Tuhan itu Tuhan kau. Enggak ada jaminannya teman-teman, gimana ini teman-teman? Mana katanya pendeta ini bagus, pintar, cerdas. Mana jaminannya Yesus kepada Kristen? Tak ada. Cuman cuap-cuap aja. Boleh kasih pertanyaan? Enggak ada, mana jaminan Yesus ke Kristen mana? Mana? Mana jaminan Yesus kepada Kristen? Mana? Enggak usah nangis. Pertanyaan itu bodoh. Pertanyaan bodoh karena tak ada jawabannya, karena Yesus tak pernah menjamin tentang Kristen. Jamin neraka iya, Matius 7 nomor 22 nomor 23. Kristen dijamin neraka, itu jelas tuh. Nah, mana? Kalian menjadi Kristen itu untuk apa? Hah? Untuk selamat. Mana jaminannya Yesus untuk bisa selamatkan Kristen? Mana jaminannya mana? Ada? Nggak ada. Oke, ini ada tamu baru, Pak Laban. Pak Laban ya, saya panggil atau gimana nih? Pak LBN. Sama aja ini, sama aja. Sama aja. Pak LBN, selamat malam Pak LBN. Mending ke sawah. Sama aja ini yang Pak Laban ini pencuri ayam juga ini. Sama aja. Mau bantu kali Bang, tahu dia Bang. Iya. Cuma Jadi mungkin. Coba kau Pak Laban. Si Elia Miro. Sebelum jangan begitu, jangan begitu. Pak Laban, saya baik-baik ngomong nih Pak Laban. Saya coba tengahi. Menurut Pak Laban, ada enggak statement dari Yesus bahwa ada keselamatan untuk orang Kristen? Itu aja poin yang perlu Bapak sampaikan, silakan. Waktu 6 hari 6 malam dari sekarang. Tidak perlu nama pertanyaan bodoh itu. Coba pertanyaan bodoh. Aduh. Coba lah kan, pertanyaan bodoh katanya. Karena memang tidak ada jawabannya. Yesus tidak mengenal Kristen. Tambah parah, betul, tambah parah. Iya, dia ini cuma pencuri ayam ini. Ini orang kalau dikumpulkan satu komplek bahagia kali ke Pak RT yang keluarga kayak gini semua nih. Coba. Normal kau cuma kok pertanyaan normal. Masa pertanyaan dibilang goblok pertanyaannya. Mana jaminan keselamatan dari Yesus untuk Kristen penyembahnya? Jaminannya mana? Jangan di-mute loh, Bro. Kok ya, mana? Coba tunjukkan. Makanya saya bilang dia ngebantu, Bang. Bantu ngacoin gitu loh. Oh, gitu ya. Pertanyaan dia kalian itu bodoh. Kan supaya kita tahu bahwa Kristen itu adalah agama yang dijamin keselamatannya. Cuma sampai kapan kau berproses kata-kata agama kamu? Cuman curhat, parah. Ngakik dia. Tunggu. Saya ngakik dia karena di sini bukan tempatnya. Tempatnya dia itu di sawah. Kalau nggak di laut. Silakan Pak. Daripada di sini. Kejaran dengan ikan lumba-lumba gitu. Ini sudah kayaknya jam sudah lewat ini. Gimana mau lanjut? Mana jaminan keselamatan Yesus kepada orang Kristen? Nah, tadi kan saya sudah bilang ya, dia sudah tebus dengan darahnya itu sudah selesai. Itu kan keselamatan. Jaminan keselamatan dari Yesus, bukan doktrin gereja, dari Yesus. Contoh gini, contoh gini, saudara, contoh gini ya. Yesus menjamin orang yang hidup dari keagamaannya lebih baik dari ahli Torah itu akan masuk surga. Matius 5 nomor 20. Barang siapa yang hidup keagamaannya tidak lebih baik dari ahli Taurat, maka dia tidak akan masuk dalam surga. Nah, siapa yang masuk surga menurut Yesus? Jaminan Yesusnya adalah ketika agamanya lebih baik dari ahli Taurat. Itu contoh lagi,
Ya, masuk surga menurut Yesus apa? Yang tidak meniadakan hukum Taurat meskipun yang paling terkecil dan mengajarkan kepada orang lain. Itu adalah jaminan surga. Maka dia akan menempati tempat tertinggi dalam kerajaan surga. Itu jaminan Yesus. Nah, Kristen mana jaminannya? Kristen kan ini melanggar semua hukum Taurat. Jaminan untuk pelanggar hukum Taurat itu apa? Dari Yesus. Coba. Tak ada, Paman. Neraka. Nah, itu pertanyaan itu. Kok aneh pula? Kok aneh? Yesus mengatakan barang siapa yang tidak meniadakan hukum Taurat meskipun yang paling terkecil dan juga mengajarkan kepada orang lain untuk tidak meniadakannya meskipun yang paling terkecil, maka dia akan menempati tempat tertinggi di dalam kerajaan langit. Itu jaminan Yesus tuh. Nah, sedangkan Kristen Efesus 2 nomor 15, dengan matinya Yesus, Yesus telah membatalkan seluruh hukum Taurat dan segala perintah yang ada di dalamnya. Ayo. Ya, karena memang sekarang itu bayangan, hanya hasil bayangan. Kalau di bayangan nenek Mukiper, itulah kamu. Kenapa saya mengatakan kamu itu adalah penipu? Karena kau menutupi firman Tuhan dengan yang bukan firman Tuhan dengan mengatakan hukum Taurat itu hanyalah bayangan. Apa pula sinetron kapal? Cuma kau dengar dulu. Saya baca ini, Ibrani 10 ini. Ibrani 10 ini. Ini supaya kamu Ibrani 10 itu suratnya siapa? Kutanya dulu. Ibrani 10 itu suratnya siapa? Saya kan minta jaminan Yesus. Saya minta jaminan Yesus. Minta di mana-mana, ya? Yang saya minta jaminannya Yesus. Ibrani itu sampai hari ini tidak diketahui siapa penulisnya, siapa pengarangnya, paham? Kamu klaim hukum Taurat. Iya, kamu. Jika agamamu tidak belajar hukum Taurat, kan kamu tidak bisa diselamatkan, kan begitu? Iya, menurut Yesus. Itu menurut Yesus. Iya, sekarang Ibrani 10 saya baca supaya kamu mata rohanimu terbuka. Mata rohani, bahasa pendeta. Dalam hukum Taurat hanya terdapat bayangan saja. Bayangkan, kami bisa bayangan. Kata siapa? Itu kata siapa? Itu kata siapa? Kata siapa? Hei, kata siapa? Kata siapa? Kata siapa? Kata siapa? Kan kau mengatakan bahwa Taurat itu hanya bayangan. Itu hanya terdapat bayangan saja. Kata siapa? Hari keselamatannya akan datang dan kata siapa? Inilah pendeta inilah. Tengoklah teman-teman. Tengoklah teman-teman. Kalau pendeta ditanya itu begini, pura-pura bingung, pura-pura gila. Saya tanya kata siapa hukum Taurat itu bayangan. Coba, pura-pura gila kan? Nah, itulah pendeta. Tengoklah teman-teman. Siapa yang mengatakan bahwa hukum Taurat itu bayangan aja? Siapa yang ngajarin kau? Ayo. Yang ngajarin kau siapa? Itu host yang mute ya. Pertanyaannya saya, siapa yang ngajarin kamu kalau hukum Taurat itu hanya bayangan? Saya tanya, Ibrani ini firman Tuhan atau bukan ini? Bukan dong. Ada. Makanya memang cuma. Sekarang Ibrani ini tulisan siapa? Ibrani ini tulisan siapa? Ibrani ini tulisan siapa kok tiba-tiba dibilang firman Tuhan? Ibrani ini tulisan siapa supaya kita tahu? Dari mana nih Ibrani? Kalau kau mau supaya saya berdoa supaya kau terima Tuhan Yesus sehingga kau bisa mengerti ini Ibrani ini. Nenek Mukiper, kutanya Ibrani ini nih, dengarkan, Ibrani ini tulisan siapa? Ibrani ini tulisan siapa? Ya karena kamu tidak mengerti, makanya kamu harus bertobat terima Tuhan Yesus. Bukan itu pertanyaanku, sandal putus. Yang saya tanya, Ibrani ini tulisan siapa? Kenapa kamu mencari tahu sampai di sana? Paulus, ini Oten nggak mau jujur. Bukan, Paulus pun bukan. Ibrani ini tidak diketahui siapa penulisnya sampai hari ini. Kebenarannya kita mau gali. Saya bertanya supaya kamu menyatakan bahwa kamu mengatakan bahwa
Taurat itu, hukum Taurat itu hanyalah bayangan. Kata Yesus apa? Kata Yesus apa? Barang siapa yang meniadakan hukum Taurat dan mengajarkan kepada orang lain meskipun yang paling terkecil, dia akan menempati neraka. Loh kok kamu mengatakan, itu kan cuma bayangan aja. Itulah saya katakan, kau itu penyesat. Kau mengambil kemudian surat Ibrani yang tidak diketahui siapa penulisnya untuk menipu orang. Coba. Juma. Siapa penulis kitab Ibrani? Kutanya samamu. Kamu hebat ya. Siapa yang menuliskan buku Ibrani? Kutanya samamu. Oke, Paulus lah. Oke. Paulus ya. Paulus lah. Dasar penipu. Penipu kau. Kau penipu kelas kakap kau. Kau kasih makan anak istrimu dari hasil tipu-tipu jemaat itu, kau nggak risau? Kau nggak gelisah gitu? Kau nggak was-was? Juma ya. Kau katakan kitab Ibrani itu ditulis Paulus. Mana dalilmu? Mana buktimu? Bang Juma dengar dulu. Buku Ibrani. Buka hatimu berdoa. Kau tahu itu, Bahlul? Kau lagi mau berdoa sama setan? Kau berdoa sama setan? Ditanya apa? Jawabannya apa? Ini benar nggak orang ini pendeta nggak? Ini cara berdiskusinya memang kayak pendeta dia. Suka nipu, habis itu mendoakan orang, supaya dapat uang, doakan orang, gak mempan doamu, setan takut sama aku, paham kau? Sembahanmu, minggu kemarin dapat duit 2 karung loh ini pendeta. Sembahanmu yang setan itu takut sama aku, paham kau? Bang Juma dengar dulu, Bang Juma. Apa? Saya percaya Bang Juma ini orang yang berhikmat yang sangat luar biasa ya. Oh iya dong, harus. Saya harus kau akui memang. Panggil saya guru. Boleh dengar saya berbicara? Ya, silakan. Boleh mendengarkan kau berbohong, silakan. Oke. Bohong dimulai. Dengar saya baca ya. Boleh saya baca? Kamu dengar? Iya, kami mau mendengarkan kebohonganmu. Silakan. Di dalam hukum Taurat hanya terdapat bayangan saja ya. Kata siapa? Kata siapa? Ini kok dengar dulu saya baca gimana? Ya kata siapa? Ini bukan gereja. Kalau di gereja bebas kau nipu. Di sini enggak. Begitu kau bernarasi ada yang tidak masuk akal. Pasti kau ditanya. Bang Juma. Gimana? Kau nggak berhasil kan nipu? Nggak berhasil. Berdoa, buka hati saya berdoa. Terima Tuhan Yesus. Pendeta kuclu. Kau doakan saya sedangkan saya tidak percaya. Saya tidak percaya kepada sembahan kau itu yang roh itu. Saya nggak percaya. Yang datang kepada Paulus Tuhanmu bernama Yesus itu saya tidak percaya. Bahkan kalau dia datang kupatahkan batang lehernya. Paham kau? Kalau tidak terima Tuhan Yesus hanya berapa ini akan dapat? Saya tidak percaya, sendal putus. Saya tidak percaya sembahanmu yang roh itu, saya nggak percaya. Luar Tuhan Yesus itu tuli, buta, bisu. Nenekmu kiper sejak kapan kemudian anaknya Maria jadi Tuhan? Yang kau tuhankan itu setan, ngaku Yesus. Paham kau? Oke. Ya makanya buka hati saya berdoa terima Tuhan Yesus. Buka hati, kau yang buka celana supaya otakmu berfungsi. Pikiranmu kotor pula. Ini gimana ini? Gimana ditanya jaminan keselamatan dari Yesus kemana-mana mau berdoa. Bukan gereja ini, sendal putus. Ini bukan gereja kawan. Ini kau sedang berhadapan dengan umat Islam yang jauh lebih paham Bible daripada kau sendiri. Paham? Makanya ini kan tadi Bang Juri, kami kan komentar tentang nangis aja kerja kau. Inilah teman-teman, inilah gaya pendeta kalau di depan para apologet Islam. Tengoklah gayanya kalau pendeta di depan gereja, wah paling bagus mendoakan orang. Kalau masih terikat dengan di sini sendal putus. Coba ya Bang Suma yang masih terikat dengan hukum Taurat itu jangan sia-sia hukum Taurat inilah pendeta ini nggak pernah belajar hukum saja, Taurat itu milik kepunyaan Bani Israel. Makanya kamu bukan ini. Bani Israel. Apa pula
Jangan sampai saya yang doakan kamu biar kepalamu mengecil kayak kemiri. Ini mau kudoakan kepalamu mengecil kayak kemiri, sudah isinya sudah kayak lereng kecil, kudoakan jadi kepalamu kayak kepala kemiri besarnya, mau? Bang Zuma, saya belum dari tadi tidak menghujat Bang Zuma ya, tidak kata-kata saya juga keluar, tidak ya, menghujat. Saya cuma tidak suka kalau kau itu kebiasaan saudara di gereja yang suka nipu jemaat itu Anda bawa-bawa ke sini. Jangan. Kamu harus menyadari, Bung, kau sedang di room Islam. Jadi kebohonganmu yang kau selalu lontarkan di gereja tiap minggu itu tidak berlaku di sini. Jadi tertawaan, paham? Jadi saudara pendeta harus membedakan mana saat menipu, mana saat berdiskusi dengan orang Islam, gitu loh. Apa yang membuktikan bahwa saya bohong? Itu coba jelaskan. Saya tadi bertanya samamu, siapa penulis Ibrani? Kau katakan Paulus. Itu bukan bohong. Bohong itu, bohong. Itu bohong itu. Astagfirullahaladzim, ya Allah karim. Tapi karena kamu itu Kristen, wajar. Kenapa? Filipi 1 nomor 18 memberitakan Yesus baik dengan cara berbohong itu dibolehkan. Paham? Bang Zuma. Oke, kalau bukan Paulus siapa? Coba kami tunjukkan si penulisnya siapa. Tidak diketahui siapa penulisnya sampai hari ini. Kita kasih tunjuk aja gimana? Ya, silakan Dinda. Kita kasih tunjuk aja sih. Kita gurui pendeta ini supaya dia kurang-kurangi sedikit nipu jemaat di gereja, kan gitu ya. Sebelum di serabut kelapa ya. Masih manggil masih moderator harus belajar beretika kalau saat berbicara. Tidak ada etika bagi pendusta, pembohong selepel Anda, maaf. Moderator bantu tolong. Saya tegas. Misalkan kalau kita orang-orang pandai bijak itu perkataan yang menentukan itu. Bang, kita bijak itu, saudara, kita bijak itu kepada orang yang tidak mengetahui. Tidak bijak kepada pembohong pendusta gitu loh. Itu jangan kita mengaku bahwa kita yang paling benar. Bedakan antara orang yang terhakimi dengan perbuatannya sendiri dengan dihakimi. Anda itu terhakimi oleh perbuatan Anda sendiri. Bedakan itu. Jangan kau bawa Tuhan di sini. Tidak ada Tuhan pernah mengajari kau menipu, nggak ada. Itu dirimu sendiri. Jangan karena kau merasa pendeta kau bebas berbohong di sini, nggak bisa. Pak Pendeta, pertama aku akan menunjukkan Alkitab Sabda. Izin dulu aku presentasi sedikit ya Pak Pendeta ya, nanti boleh ditanggapi itu. Pertama, informasi dari alkitabsabda.org, pendahuluan Ibrani, penulisnya di sini dikatakan tidak diketahui. Tanggal penulisannya pun pada tahun 67 sampai 69 Masehi juga tidak bisa dipastikan. Lalu kalau kita lihat di dalam Britannica, di sini kalau kita perhatikan Britannica pun mengkonfirmasinya tuh. Surat kepada orang Ibrani, surat anonimus, surat yang tidak diketahui, perjanjian baru yang secara tradisional dikaitkan dengan Santo Paulus, tetapi sekarang secara luas diyakini sebagai karya orang Kristen Yahudi lainnya. Beberapa tradisi berpendapat bahwa penulisnya mungkin adalah Santo Barnabas atau mungkin salah satu rekan Paulus yang lain. Nah, ini masih berspekulasi kemungkinan. Lalu kita lihat di dalam verse by verse ministry. Di sini juga dijelaskan siapakah penulis surat Ibrani. Di sini juga dikatakan penulis kitab Ibrani tidak diketahui. Dan dalam Katolik New Agency juga dikatakan di sini bahwa penulis Ibrani itu tidak diketahui. Jadi Pak Pendeta, yang harus Anda ketahui, surat Ibrani itu penulisnya sampai sekarang masih goib, Pak.
bukan menurut umat muslim tapi menurut kekristenan sendiri. Jadi Bapak Pendeta, kalau buka udah. gereja iya, jadi kalau Bapak buka gereja jangan di bawah tanah biar nggak ketinggalan informasi. Udah Pak Pendeta, akui aja Pak Pendeta. Bilang Pak Pendeta yang nulis biar perpuluhan nambah. Ada-ada aja lu. Udah akui aja lu yang nulis. Itu lebih jelas. Saya saja yang nulis. Oke. Lebih jelas. Oke, lanjut. Iya Pak. Itu sudah benar sekali itu. Saya yang nulis. Oke, lanjut. Bangun gereja di atas tanah Pak ya, jangan di bawah tanah Pak. Biar Dia yang nulis. ketinggalan Udah informasi. diakui dia yang nulis. Ngaku dia. Oke, lanjut. Sudah. Iya udah. Jadi siapa penulis Ibrani Pak? Luga Tambunan. Bom. Oke, karena saya sudah Lebih baik. sudah jam 12 ya. Saya sudah jam 12 jadi saya mungkin pamit dulu nanti baru Belum Pak, belum jam 12. lain. Kenapa nggak dari tadi aja sih Pak Pendeta? Dia di Kenapa baru sekarang pergi? Nanti datang lagi belajar sama saya ya Bang ya. Oke Bang Cuma, nanti saya Oke. minta pamit. Nanti ada waktu kita ketemu lagi. Ya, Bang Cuma Ya, berdoa yang banyak ya, banyak. Ya, kamu saatnya belajar sama saya gitu ya. Supaya Oke, kita intinya bisa selamat, jangan. sama belajar sama-sama bertobat karena intinya itu. Iya, oh betul, itu baru betul. Poinnya tidak ada izin Guru Net. Poinnya ya Pak Pendeta sebelum turun tidak ada jaminan keselamatan dari Kristen seperti yang diminta Kalau oleh begitu, itu saya ya. Untuk Kristen, umat Kristen, untuk Kristen. itu tidak boleh. Itu kan kita bukan Tuhan. Jadi Ya kita Pak Pendeta ya Pak Pendeta ya. Jangan ngajak murtad kita Pak Pendeta, kita tahu Tuhan yang benar. Udah Pak Pendeta ya, sampai jumpa besok ya Pak Pendeta ya. Di timur udah jam 12 itu. Ya Bang Stephen, selamat malam. Ya, Tuhan memberkati. Selamat Saya, Bang malam, Cuma. shalom. Ya. Shalom. Salon. Ya, bagaimana? Saya simak-simak dari tadi. Saya nggak buka mic tadi. Itu Cuma sekedar temanya simak. ini Pak Stephen, bentar Pi. Temanya Yesus. tidak ada jaminan keselamatan di dalam Kristen. Oh ada bang. Seorang memendam Kang. Ada jaminan. Yesus Kristus lah yang menjadi jaminan kami. Ya. Yesus Kristus. Jadi sempat saya simak tadi, Bang Suma memberi pertanyaan jaminan Yesus Kristus untuk umat Kristen. Salah pertanyaan begitu. Jaminan umat Kristen untuk keselamatan itu adalah Yesus Kristus. Kayaknya dibalik Begitu. tadi. Jaminan Yesus, Ya, Yesus. untuk Kristen. Iya betul. Artinya Untuk Kristus itu ada adalah nggak- jaminan Yesus artinya gini, Kristus. Pak Stephen, dengerin dulu artinya. Ya, Ada nggak statement Yesus mengatakan Kristen itu selamat? Ada nggak? Iya, jaminan. Gimana tertulis? Silakan. Ya di Yohanes 14 itu sudah dikatakan dari awal aku pergi ke rumah Bapa dan di Itu sana untuk aku Yahudi. Yang saya enggak, tanya untuk kami Kristen. semua. Oh, Kan di situ inilah. Inilah awalnya begini lucunya. Bang. Dengar dulu Bang, dengar dulu. Inilah Bang. lucunya. Kan awalnya kan sudah dikatakan barang siapa yang percaya kepadanya dia tidak akan binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Dan Ya, kita ini umat Kristen yang percaya Yesus Kristus akan menjadi anak-anak Allah. Semua orang Bang. Termasuk Bang juga kalau ketika ini sekarang dia percaya Yesus Kristus, kamu akan menjadi anak-anak Allah. Sebab kamu percaya di dalam namanya. Jadi keselamatan kami itu adalah Yesus Kristus jaminan kami. Dia akan Yesus kembali ke itu- rumah Bapa dan di Oke, sana dia akan dan menyediakan nggak tempat usah- bagi nggak kami. Nggak usah bawa Ya. ajaran Kristen sini dulu. Ini aja dulu. Bukan Bang. ajaran Kristen Bang. Kan Itu Bang ajaran Kristen. bertanya. Itu yang Kristen. Bang bertanya. Sekarang Iya. sekarang dudukan permasalahan itu pada koridor yang sebenarnya. Yesus itu datang diutus di tengah-tengah Bani Israel, mau dipercaya sebagai apa? Ya sebagai juru selamat, sang Mesias Bang. Sang Dia Mesias mau itu sebagai dipercaya- raja, sebagai imam, sebagai nabi. Ya. Mula. Dia itu sebagai juru Terlalu- selamat, penyelamat. Terlalu ngaco Anda. Nah sekarang Bang Yesus- untuk mencari dengar Yesus Bang, datang, untuk mencari Yesus datang. keselamatan Bang, untuk mencari keselamatan dengan cara bagaimana kita umat manusia yang penuh dengan dosa ini Bang? Dengan cara bagaimana? Dengan cara Berbuat apa? baik, beramal, beribadah, berkasih-kasihan.
Yesus pernah berkata, terus? jika engkau mengasihi sesamamu, apa jasamu? Orang-orang berdosa pun melakukan demikian sama, Bang. Jadi jaminan pertanyaan keselamatan saya. itu adalah Yesus Kristus. Udah diturunkan aja orang ini, nggak bisa diskusi dia, ngomong sendiri. Bukan nggak bisa diskusi, Nggak kan? diskusi dia. Kamu turun, kau ke gereja nipu, silakan kau nipu. Kau mati sampai kau kafir, silakan. Saya mau yang mau diskusi gitu loh, yang mau diskusi, bukan yang mau bicara sendiri. Macam kau itu tidak cocok, dan kau ngomong sendiri. Macam kau itu. Yesus itu datang di tengah-tengah Bani Israel, mau dipercaya sebagai apa? Dipercaya sebagai utusan Tuhan. Itu poinnya, itu di situ. Itu poinnya. Yesus datang ke atas muka bumi ini mau dipercaya oleh Bani Israel sebagai utusan Tuhan. Titik. Nggak ada Yesus mau dipercaya sebagai Tuhan, nggak ada. Kemudian Abang nggak yakin, Bang? Coba Apa buka, itu? Bang. Yohanes 17 ayat 3, Bang. Buka, Bang. ya itu, hidup kekal itu menemui Yesus, mengenal Yesus sebagai apa? Udah, Abang nanti tahu situ. Buka dulu, Bang. Lah, hidup kekal itu adalah mereka mengenal Engkau satu-satunya Tuhan. Bukan itu Dan isi aku- itu, Bang, yang ku bilang itu, Bang Juma. Bukan itu isinya. Yohanes 17 nomor 3 katanya. Bukan Yohanes 7:3. Yohanes 17 ayat 3. Apa Nah, itu isinya. Gimana sih kau itu lebih pandai? Alfi bantu Bagi baca Islam. ini. Inilah hidup yang kekal itu, yakni mereka mengenal Engkau satu-satunya ilah yang benar dan Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Terus apa masalah di sana? Berapa Tuhan yang harus dikenal di situ? Satu atau dua? Satu, Paman. Satu. Siapa Tuhannya yang harus dikenal di situ sebagai Tuhan? Allah, Paman. Ya, Yesus sendiri dikenal sebagai apa supaya hidup kekal? Dikenal Utusan, sebagai Paman. utusan. Jadi kalau mau hidup kekal, kenali Yesus sebagai utusan Tuhan. Utusan. Utusan. Jangan kau offside. Atau kurir atau jongos. Atau duta. Jangan kau lebay kali. Duta Tuhan kau anggap Tuhan. Ayo kalian. Takut cin kena. Lucu kalian, lucu nih. Kok lucu? Anda membawa data Yohanes 17 nomor 3. Menurut Yesus, agar manusia memperoleh hidup yang kekal, Yesus mau dikenali sebagai utusan Tuhan atau Tuhan? Apa udah abang buka dulu? Udah. Apa ini? Mabuk orang, mabuk dia. Nah, siapa yang mabuk, Bang? Bang Juma. Yesus mau dikenali sebagai utusan Tuhan atau sebagai Tuhan pengutus. Dalam Yohanes 17 nomor 3. Untuk memperoleh hidup yang kekal, Yesus mau dikenal sebagai utusan Tuhan atau Tuhan pengutus. Mana yang betul? Nggak ada di situ dibilang utusan, Bang. Makanya itulah, Bang. Kalau berarti nggak abang buka itu. Yesus yang engkau utus, siapa yang diutus di situ? Tidak ada di situ di Yohanes 17 ayat 3, nggak ada di situ Yesus diutus. Coba baca dulu, bagus-bagus. Mate meja, sendal putus juga ini. Kamu yang Coba biar dia baca. Kamu yang baca coba. Itu besar biar dia baca sendiri. Host, biar dia baca. Mungkin dia mau ini tahu. Nih baca, Bang. Kalau nggak melalui 17 kan 3. Kalau nggak melalui Yesus Kristus, gimana mau nyampe sama Allah? Ini dulu, Bang. Maka dudukan Baca Yesus dulu, itu sebagai utusan supaya sampai kepada Allah. Yesus kita jadikan sebagai utusan karena Allah satu-satunya Tuhan. Yesus hanya utusan. Kamu salah. Kamu malah jadikan Yesus sebagai Tuhan. Ya nggak nyampe lah kepada Allah kalau begitu. Makanya sendalmu putus, nyangkut kau. Bang Juma.
katanya begitu. Bagus dia Coba ketawa. baca. Mantap. Coba lihat. Oh, dia mau baca. Kasih lihat, Bun. Coba baca, Iya, Bang. dia suruh Coba baca. diulang biar semoga kau tersadar, Bang. Hidup kekal mengenal Yesus yang telah engkau utus. Berarti hidup kekal mengenal Yesus sebagai utusan. Nah, Abang justru ngerti apa dibilangnya abang ngerti apa dibilangnya di situ. Kalau kita percaya kepada Yesus, karena Allah itu kan dia utusan, diutus sama Allah. Mama di situ sudah sangat jelas sekali satu-satunya. Anda ngerti satu-satunya itu maksudnya apa? Apa Bang Juma? Ya, kasih tahu lah Bang Juma apa. Satu-satunya suka kali berdebat sama Bang Juma ini. Satu-satunya artinya tak ada yang lain. Yesus tidak termasuk di situ. Karena Tuhan berdiri sendiri satu-satunya dan Yesus sebagai utusan. Berarti utusan dan yang satu-satunya tidak bisa digabung. Karena satu hanyalah hakikat ahad yang tidak berbilang, sedangkan Yesus adalah manusia yang hanyalah utusan. Jangan kau gabung jadi dua. Karena sudah ada kata hidup kekal itu adalah mereka mengenal engkau satu-satunya. Kalau satu-satunya. Cuma kalau yang udah ditulis itu nggak bisa diubah-ubah loh. Ya Allah ya Karim. Memang sendal putus ini. Apa kok? Pak, kamu yang baca deh. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal engkau satu-satunya Tuhan yang benar. Nggak ada yang lain. Minta Yesus dia bacain aja. Minta dia bacain aja. Mampus lah. Coba saudara baca. Coba Bang, dibacain di layar Bang. Coba Bang. Bang Waru, coba dibacain di layar Bang. Kami pengen dengar Bang. Aduh, nyangkut akunnya. Belum dibaca udah nangis. Baru sadar Bang ya. Siapa nangis? Ya udah baca. Tidak ya, lanjut baca Bang. Inilah, ayo. Saya baca ndak? Jangan-jangan alergi pula baca kitab sendiri. Inilah hidup yang kekal itu. Hebat kali. Apa itu hidup kekal Bang? Bahwa mereka mengenal engkau satu-satunya Tuhan yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau. Itulah Bang Juma enggak pahami gimana isi Alkitab. Jadi ditanya kemana itu. Iya, ada berapa Tuhan yang harus dikenal di situ Bang? Ada berapa Tuhan yang harus dikenal di situ? Dua atau satu-satunya? Oh, tiga. Coba baca deh, gue kesel. Baca woi. Dia bertanya sama temannya yang bener ini. Kesel banget bacanya. Sorry Bang. Ini Bang satu-satunya Allah yang benar dan Yesus yang engkau utusan. Ya kan itu kan diutus sama Allahnya. Iya. Iya, Allah satu-satunya. Yesus diutus, satu-satunya Tuhan ada di langit. Yesus sebagai apa? Yesusnya sebagai apa? Itu kan diutus dia loh Bang. Kemananya nggak ngertinya kalian? Yang Siapa bilang? Ya Allah. Itu yang kami maksud tadi. Yesus diutus. Dia kurir, utusan, duta. Nggak ada di situ. Bener lah kau itu. Ada di situ dusta. Gimana ya? Kurir itu utusan. Nggak ada kurir di situ. Iyalah nggak ada duta ya. Nah, duta mana ada di situ duta? Utusan. Ya utusan. Duta Yunani. Itulah kalian nambah-nambah. Utusan tuh. Yesus utusan betul. Kok diem? Siapa diem? Yesus utusan bukan?
Di situ. Ya iya, memang utusan dia. Oke. Jadi Tuhannya siapa di situ? Kalau utusan kenapa kau tuhankan bang? Di mana akalmu? Ya Allah. Ih, Allah nggak tuh? Oke, gini pertanyaan. Izin Bang Juma. Warowo. Siapa yang mengutus dan siapa yang diutus? Yang mengutus itu kan Allah. Oke, yang diutus? Tuhan Yesus. Oke. Hah? Terus di situ satu-satunya. kalau ini ini Tuhan kau bilang. Kalau ini apa? Apa itu? Nih. Itu kan Allah, dia yang ngutus kan itu. Oh, udah benar itu Allah kau mengutus berarti. Tuhan gitu maksudnya. Di situ ada berapa Tuhan di situ? Saudara, di situ ada berapa Tuhan? Memang nggak nyambung kalau sama orang ini. Lu ya nyambung. Mama justru kau yang nggak nyambung. Iya nggak nyambung. Karena kamu Kita konsepnya yang dituduh nggak bohong. nyambung. Kami jujur. Allahu Kami Akbar. percaya apa yang tertulis di situ. Hidup kekal diperoleh dengan cara beriman kepada Tuhan satu-satunya dan beriman kepada Yesus utusannya. La ilaha illallah Yesus Rasulullah. Itu iman kami berdasarkan terhadap apa yang tertulis. Iya. Lah kamu apa? Bagus. Kalau di kamu apa? Jadi tiada Tuhan selain dua. Jadi Bapa Tuhan dan abang, Yesus. Tuhan abang siapa? Tuhan saya, Tuhannya Yesus. Itu tertulis tuh di dalam kitab saudara. Apa? Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar. Itu sudah tertulis tuh Tuhan kami tuh. Mana tertulis? Tuh. Sebelum ada agama Islam udah ada Allah kok. Ya iya memang. Ya Tuhan itu tidak berawal, tidak berakhir. Makanya Tuhan kami sudah betul itu ada di situ tertulis. kan di Alkitab kan duluan itu bang. Iya kalau udah cocok lah itu. Udah cocok lah itu. Ngapain ribut lagi kita bahas agama? Masalahnya kamu menyembah makhluk aneh yang ngaku Yesus. Bukan menyembah bang, kan dia kan diutus Allah, dia turun di muka bumi ini. Sebagai apa dia diutus? Kalau kita percaya kepada Yesus Kristus, berarti kita pun percaya sebagai apa? Percaya kepada Tuhan. Percaya sebagai apa? Sebagai Tuhan. Yesus adalah. Halo Bang Suma. Iyalah halo sebagai Bang Suma. Tuhan. Iya, halo Tante. Halo Bang Suma. Iya Tante udah sekali aja. Halo Bang Suma. Iya Tante, apa kabar? Kalau di Yohanes pasal 14 ayat yang kelima itu, kata Thomas kepadanya, Tuhan, kami tidak tahu kemana engkau pergi. Jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ? Berarti manusia yang panggil dia sebagai Tuhan. Ya, bagus. Orang lain memanggil, dengar, orang lain memanggil Yesus Tuhan. Dan Yesus memanggil dirinya sebagai anak manusia. Mana yang betul? Panggilan Yesus kepada dirinya atau panggilan orang lain kepada Yesus? Yang mana yang Anda percaya? Begini. Nah, begini nasib. Dengar dulu, kalau kamu tidak tahu, berarti kamu itu kebanyakan Bang Juma. Yesus memanggil dirinya sebagai anak manusia. Kamu Thomas itu kebanyakan api memanggil cemburu. Yesus sebagai Tuhan. Yang mana yang kamu percaya? Yesus atau Thomas? Diam dulu biar enak kita ngomong. Kalau tidak melalui Yesus berarti kamu tidak masuk surga. Sudah masuk surga. Udah cocok. Yesus mengatakan hidup kekal adalah mengenal dirinya sebagai utusan. Kamu lalui enggak itu atau tidak? Dengar dulu, Suma. Dengar. Biarkan aku pembohong. Yohanes pasal 14 itu
Yohanes pasal 14 itu ayat 1 sampai 14 itu dengar. Dia. Rumah Bapa, jangan lagi lisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Dua yang mau dipercaya. Dua di mau rumah Bapakku dipercaya. banyak tempat Yang tinggal. satu Allah Jika tidak demikian, dipercaya tentu aku sebagai mengatakannya satu-satunya kepadamu. Tuhan. Sebab yang aku pergi kedua untuk menyediakan tempat percaya bagimu. Yesus sebagai utusan Apabila Tuhan. aku telah pergi ke Berbeda sana dengan Anda. dan menyediakan Anda tempat kemudian bagimu, menganggap Yesus itu aku juga adalah Tuhan itu sendiri. Itu namanya kucluk. Anda kucluk. Kenapa demikian? Karena Yesus yang datang mengajarkan dirinya sebagai utusan, Anda kira dia juga yang datang kepada Paulus yang mengaku sebagai Tuhan. Sesatlah Anda, karena Anda menggabungkan dua Yesus. Yesus anak Maria dan Yesus. Diam dulu, Yesus dia anak dijelaskannya Maria Diam dulu. dan Yesus yang datang kepada Paulus itu adalah Yesus yang berbeda, Cak Ayu. Mau saya jelaskan, tapi ya level Anda rendah. IQ Anda lemah. Susah saya menjelaskan. IQ Bang Juma, kalau kamu nggak dengar. Seolah-olah Bang Juma aja Izin yang guru ngomong. ndak izin. Oten ini. Yesus apa kata Yesus? Ya, Yesus berkata, pada waktu itu berkatalah Yesus, aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi. Jadi yang Tuhan itu Bapa atau Allah nih. Baca Bibelmu ini. Yesus Tuhan di bersyukur mana? kepadamu Bapa. Kalau Tuhan Bapa itu langit dan bumi. Tuhan di langit dan Tuhan di bumi, Yesus Tuhan di mana? Ayo. Ibu siapa namanya ini? Bunda. Oh, kutanya dulu samamu. Oten itu apa? Ada di Alkitab itu. Oten itu sama kamu. Oten itu orang Kristen. Oten itu singkatan, terlalu panjang namamu. Orang Kristen. Udah ada resminya itu, Bu. Astagfirullah. Kau bahas di nggak pernah resmi semua. Ini mau yang kutanya samamu dulu, Oten itu apa? Tolo bintang ilah galak gak aneh. Aduh, orang Kristen. Tolo nedanga, dompa lah. Danga, dompa. Siapa ini? Itu bapak ini. Coba dah, sebenarnya ku tape ki nunu ku tape. Tapi kianu apa njo? Ini aku bersyukur kepadamu kan? Bapak. Ini Bapak ini Bapak yang Tuhan ya. Ini Yesus yang ngomong nih, Bapak yang bersyukur. Tuhan langit dan bumi. Jadi Bapak itu Tuhan, bukan Yesus. Tuhan langit dan bumi. Kalau sudah ada Tuhannya langit dan sudah ada Tuhannya bumi bernama Bapa, Yesus Tuhan di mana? Di mana kaplingnya dia jadi Tuhan? Nggak Di tahu. gereja. Abang Juma ini sekolah ya. Bapa itu Tuhan langit dan bumi. Terus Yesus Tuhan di mana? Yesus itu kan utusan. Ya, berarti dia bukan Tuhan. Kalau kita percaya sama Yesus, berarti kita pun nyampe di surga. Ngerti Bang Juma? Percaya sebagai apa? Tuhan atau utusan? Macet lah. Dia yang macet. Iya, maksudnya dia macet karena berat. Pertanyaannya berat katanya. Yesus itu dikenali sebagai Tuhan atau utusan? Kami nggak beratnya. Nah, Yesus mau dikenali sebagai Tuhan atau utusan Tuhan? Jadi Bapak ini Ayo, Bapa adalah Tuhan langit dan bumi. Yesus Tuhan di mana dia? Di jonggol. ini materi yang paling sederhana ini. Yang disampaikan yang paling sederhana ini, masa aku tidak bisa lagi cerna di otakmu? Berapa IQ-mu itu? IQ-mu berapa? Saudara Warmu, kau bilang otas sih, Bu. Gak ada rupanya. Waru, saya mau tanya samamu Bang. Biar kita pintar sama-sama. Tua mana Yesus dengan Maria? Enggak, aku duluan nanya dulu. Aku duluan. Udah abang aja nanya. Aku nanya dulu. Aku tanya dulu, lebih duluan mana? Lebih tua mana Maria dengan Yesus? Jawab dulu. Abang aja yang jawab. Aku jawab. Kenapa? Enggak. Habis itu Anda bertanya, tua mana Maria dengan Yesus?
Udah Tua mana? berapa? Udah berapa aku jawab kan? Waduh. Tua mana Yesus dengan Maria? Aku nanya sama Bang Juma dulu. Nabi Muhammad Yaudah. itu Tinggi kali nanya tentang Nabi. Nabi Muhammad Iya. ketinggian ilmunya kok tanya tentang Nabi kami, ketinggian itu. Iya, Nabi Muhammad Lebih itu sehat apa? ini sih, ini yang bawa yang bawa mau sehat, kurang sehat dia nih yang dibawa saja nih. kurang sehat, muter-muter kurang sehat. nggak ada ilmu. Kalau ada orang Kristen Siapa ini ya? diturunkan. Madah. Karena kau nggak nyambung ditanya sama guru saya itu madah. Kau yang Kalian nggak normal. nyambung. Silakan lanjut. Kau diam dulu lah, mute lah kau. Gak ada kau ilmu. Madah. Ditanya tua mana Maria dengan Yesus? Bahasa agama orang laja. Iya. Kalau nas yang dijelaskan tadi itu tidak sesuai dengan Alkitab kami. Lukas pasal 20 pasal 10 ayat 21 sampai 22 itu tidak sesuai dengan Alkitab kami. Singkam maju tak. Beda. Beda. Iya, beda. Berarti salah yang tadi. Berarti itu salah, Ibu. Oh, salah. Iya. Ya, ini sudah menyalahkan kitabnya sendiri nih. Gimana ini? Ini sudah mulai Berarti error. Bang Kalau Sumani ada umat itu Islam mengada-adakan saja itu. menyalahkan Tidak Al-Quran sesuai itu dengan sudah, Alkitab itu kami. sudah gila itu. Ini Kamu yang ada gila. orang Kristen menyalahkan Bibelnya. Gimana dong? Kamu yang gila, tidak sesuai dengan Alkitab kami. Lah itu tadi yang itu Lukas tadi 10, Bibel. Lukas pasal 10 Nggak perlu ayat itu, Bang. 21 sampai Nggak perlu 22 lagi itu. berdebat sama orang ini, Bang. Nggak ada artinya, Bang. Maria tua mana dengan Yesus? Baru. Islam baru ada abad ke-7 kok. Kalau Kristen sudah dari abad ke-4. Sekarang tua mana ya Kristen dengan Yahudi? Mampus kau. Mampus kamu. Kan itu aja kamu amang tanya. Jadi tua mana yang Tua kutanya? mana Maria dengan Yesus? Ada agama Kristen sama Islam yang mana? Yang mana yang tua mana Yahudi apa kok Yahudi pula? Iya, yang kutanya Maria sama dengan Yesus. Tua yang mana? Yang Mana orang yang naik semua sama orang gigir otak semua ya. Tua mana Maria dengan Yesus? Waru. Sama doang podo ae. Nih, saudara Waru, tua mana Maria dengan Yesus? Oh, udahlah Bang, nggak perlu lagi. Kita klaim itu balik-balik aja di situ. Kau jawab baru. Kalau kamu bilang tua Maria, bagaimana mungkin Yesus lebih tua ibunya daripada Tuhanmu? Kalau kau katakan lebih tua Yesus, bagaimana mungkin anak lebih tua dari ibu kandungnya? Orang lain. Mati aja bang, mati aja bang. Beli baygon habis itu minum. Jangan, masih digunakan di laut, daripada agama Anda buat Anda gila kayak gitu. Tua mana Maria daripada Yesus? Tengok itu videomu itu yang nangis-nangis. Tua mana Maria dengan Yesus? Udahlah. Capek aku melihat, aku mau membuat kau waras dari kegilaan. Kamu gak mau, ya sudahlah, gila lah terus. Pendetanya pergi, jemaatnya datang, lebih parah. Ya inilah hasil dari pendeta. Ya hasilnya, buahnya itu gitu. Ditanya tua mana Maria daripada Yesus, malah merepet, merajuk. Akal sehat. Adalah tua Maria, tapi secara doktrin Tuhan Yesus begitu. Madami jawab itu. Tapi setidaknya yang nyimak itu ada oten saudara Kristen nyimak, mudah-mudahan masuk di akalnya yang nyimak. Kalau yang naik ini error. Yang nyimak itu bisa jadi akan bersyahadat insyaallah. Saya iklan boleh Bunda? Silakan Paman. Iya makasih. Iya. Besari dulu Gurunda. Sahabat-sahabat sekalian dimanapun berada, alhamdulillah tadi kemarin diinformasikan berulang lagi dari pabrik skincare BZ. Astagfirullahaladzim. Betul-betul sentimen Gurunda. Jangan dibesarkan Abang Danya.
Udah di Alfi aja nggak apa-apa. Kalaupun Rungkat ada akun lain. Bener ya Oten ya. Toba lagi Bang Juma. Iya. 4 akun. Nah, salah enggak dulu Raka. Tolong Kang dibuka dulu iklan kita kan sebelum Bang Juma. Dibuka dulu kan nanti saya bacain. Ya nanti Bang Handi saya lagi makan dulu bentar ya. Hah? Nanti saya lagi makan dulu. Oh. Itu Bang Juma di bawah teman-teman moderator. Mana? Oh, udah datang Bang semuanya. Ih, kentara sekali Oten ini ketakutan. Kentara ketakutan kalian ya. Bisa masuk. Wih, parah. Ketakutan kalian sama guru kami ya. Gak usah takut lah. Gak usah takut lah. Santai aja. Halo, ada yang mau diumumkan, Dek? Iya, sabar saudara. Saya hanya ingin menginformasikan ya teman-teman bahwa hasil laboratorium dari BZ Skincare itu sudah keluar ya. Jadi alhamdulillah kami akan segera launching produk kami, produk skincare untuk teman-teman yang ingin kulitnya cerah. Ya, jadi produk BZ Skincare ini ada labnya dan kami akan tayangkan nanti setelah kami launching pada teman-teman yang ingin menjadi distributor, keblator, kalkulator, subbreaker, itu nanti bisa langsung menghubungi admin. Jadi setiap provinsi cuma ada satu subbreaker. Jadi yang mau oh iya distributor. Kontributor gitu-gitu teman-teman. Karburator. Iya, karburator. Yang Jabar Gurunda, yang Jabar udah diikat ya kemarin Gurunda. Iya, silakan Jabar sudah ada kandidat. Yang pasti kami berani menayangkan hasil labnya di publish. Silakan Anda cek di mana saja aman terkendali. Itu. Dan nanti sebelum kita launching produk kita akan tayangkan live dari pabrik langsung bahwa ini loh ini bukti produk kami itu tidak menggunakan bahan-bahan kimia. Hasil labnya kita akan publish, pabriknya kita publish, dan kita akan tayangkan live supaya konsumen itu tidak ragu lagi kan gitu ya. Mohon maaf, mungkin kalangan seperti pegawai sawit itu nggak bisa beli karena mahal. Harga itu harga yang kami lepas 230.000 per pieces gitu teman-teman. Nanti ada tim saya yang akan menjelaskan lebih awal. Saya hanya